Selamat datang di SMP Syubhanul Waton, sekolah berbasis pesantren yang mengintegrasikan sistem pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kemampuan sains dan life skill, dipadukan dengan nilai-nilai luhur pesantren dalam rangka meneguhkan iman, pembentukan karakter, dan akhlak mulia. Terletak di kaki Gunung Merbabu dan berada di dalam komplek Pondok Pesantren Api Asri Tegalrejo Magelang, sehingga tercipta suasana belajar mengajar yang kondusif. SMP Syubhanul Waton menyandang predikat akreditasi A, berdiri pada tahun 2009 dengan mengusung visi membentuk peserta didik yang religius, terampil, dan unggul dalam prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada pelajaran IPS. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang masyarakat Indonesia pada masa Islam. Pembahasan yang pertama adalah masyarakat Indonesia pada masa Islam ditinjau dari aspek geografis. Agama Islam hadir di daerah Arab dan berkembang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Ada 3 teori mengenai proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Yang pertama adalah teori Gujarat. Teori ini didukung oleh Stroff, J, W. F. Sutherland, dan B. H. M. Flecker. Ini menyatakan bahwa Islam dibawa ke Indonesia oleh para pedagang Islam Gujarat, India, sekitar abad ke-13 Masehi. Bukti dari teori ini adalah batu nisan Sultan Malik Al-Saleh atau Sultan Samudra Pasai yang bercorak Gujarat dan tulisan Marco Polo yang menyatakan bahwa ia mendapati banyak penduduk di Perlak, Asia Timur, yang beragama Islam, serta peran pedagang India dalam penyebaran agama tersebut. Teori yang kedua adalah teori Mekah. Teori ini menyatakan bahwa pengaruh Islam dibawa masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 oleh para pedagang Arab. Bukti yang mendukung teori ini adalah adanya pemukiman Islam tahun 674 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Teori ini juga didukung oleh Buya Hamka dan J. C. Van Leer. Ini menyanggah teori Gujarat. Menurut teori ini, Islam yang berkembang di Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, yaitu mazhab besar di Mesir dan Mekah saat itu. Sedangkan daerah Gujarat menganut mazhab Hanafi. Teori yang ketiga adalah teori Persia. Teori Persia yang didukung oleh Hussein Zayedinegrat menyatakan bahwa Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Proses berkembangnya agama Islam di Indonesia. Pada umumnya, orang-orang menerima bahwa Islam sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke-7. Namun, Islam baru mulai berkembang pesat seiring dengan kemunduran kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha sekitar abad ke-13, serta semakin ramainya pedagang-pedagang Gujarat, Arab, dan Persia. Ramainya aktivitas perdagangan tersebut banyak dipengaruhi oleh keadaan geografi Indonesia. Posisi strategis Indonesia menyebabkan beberapa daerah pantai memegang peran penting di bidang politik dan ekonomi. Pada masa berdirinya kerajaan Islam di Indonesia, baik di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan maupun Maluku, daerah pesisirlah yang menjadi pusat kerajaan Islam. Jadi Islam berkembang di Indonesia mulai dari Pulau Sumatera, Selat Malaka di sepanjang pantai barat Sumatera yang mungkin juga digunakan oleh para pedagang Muslim. Kemudian pada abad ke-11 Masehi, di pantai barat Sumatera telah ada gudang penyimpanan milik pedagang Tamil, dan juga sebagai pusat arkeologi nasional Indonesia yang telah menemukan sejumlah batu nisan di situs Tuanku Batu Badan di Baru. Kemudian di Pulau Jawa,
rute perdagangan saudagar Muslim melalui Selat Malaka dan Semenanjung Malaya hingga ke Tiongkok, bertanpa adanya kontak langsung dengan pantai utara Jawa. Hal ini disebabkan laut di pesisir utara lebih tenang daripada di pesisir selatan. Penyebaran agama Islam di Kalimantan sekitar pada abad ke-18, Sultan Syarif Abdurrahman, seorang bangsawan Arab, dikabarkan menyiarkan agama Islam di Kalimantan Barat, terutama di sekitar Pontianak. Maka masjid dan istana Sultan Syarif Abdurrahman masih ada sampai sekarang. Penyebaran agama Islam di Sulawesi. Sejak dahulu, di Sulawesi Selatan telah berdiri beberapa kerajaan, seperti Makassar, Gorontalo, dan Bone. Namun yang paling awal memeluk agama Islam adalah raja dan masyarakat Gorontalo. Bukti bahwa agama Islam telah masuk ke Sulawesi adalah sebuah naskah yang disebut Lontara Bilang. Dalam naskah tersebut, tercatat bahwa yang pertama diislamkan adalah raja-rajanya. Kemudian, raja secara resmi memerintahkan rakyatnya untuk memeluk agama Islam. Penyebaran agama Islam di Maluku, terdapat beberapa pulau penting di bagian utama yang dijadikan tempat penyebaran agama Islam. Di antaranya adalah Ternate, Tidore, Bajan, dan Jailolo. Berdasarkan cerita rakyat daerah tersebut, pada abad ke-8 Masehi, ada 4 orang mubaligh dari Irak yang datang ke wilayah itu. Kita lanjutkan yang kedua, masyarakat Indonesia pada masa Islam ditinjau dari aspek ekonomi. Pada tahap awal masuknya Islam, banyak ditemukan aktivitas perdagangan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan ramainya lalu lintas perdagangan laut sejak abad ke-7 Masehi. Perdagangan terutama di kota pelabuhan seperti di Samudra Pasai yang memiliki letak yang strategis di Selat Malaka. Posisi menguntungkan ini membuat Samudra Pasai banyak didatangi pedagang asing. Samudra Pasai berkembang menjadi kerajaan maritim dan bandar transit. Menurut cerita Ibnu Battuta, perdagangan di Samudra Pasai semakin ramai dan bertambah maju. Armada lautnya yang kuat membuat para pedagang merasa aman dan nyaman berdagang di Samudra Pasai. Yang ketiga, masyarakat Indonesia pada masa Islam ditinjau dari aspek pendidikan. Kebudayaan Islam membawa pengaruh besar dalam sistem pendidikan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari didirikannya pondok-pondok pesantren di berbagai daerah. Di dalam pondok-pondok pesantren, para santri atau kaum muda dari berbagai kalangan dan daerah belajar tentang Islam. Pondok pesantren didirikan oleh para mubaligh dan kiai. Semakin terkenal kiai yang mengajar di sebuah pesantren, semakin besar pula pengaruh pesantren tersebut di tengah masyarakat. Salah satu contoh pesantren yang terkenal adalah pesantren Sunan Giri. Metode pengajaran yang diterapkan dalam pesantren adalah metode sorogan dan bandongan atau weton. Selanjutnya, masyarakat Indonesia pada masa Islam ditinjau dari aspek politik. Kedatangan Islam membawa pengaruh besar bagi kehidupan politik. Hal ini terlihat jelas dari penggantian sebutan raja menjadi sultan. Pengaruh lainnya juga tampak dari pergeseran konsep raja yang sebelumnya dipandang sebagai titisan dewa diganti dengan konsep Islam Khalifah. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia umumnya bercorak maritim, karena kerajaan tersebut terletak di pesisir pantai dengan pusatnya merupakan kota pelabuhan yang sering disinggahi oleh para pedagang. Misalnya Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, Kerajaan Gorontalo, serta Kerajaan Ternate dan Tidore. Pada perkembangan selanjutnya, Islam semakin dikenal oleh masyarakat daerah pedalaman melalui kegiatan dakwah.
kerajaan-kerajaan bercorak Islam. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang didirikan sekitar abad ke-13. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Sultan Najimuddin Al-Kamil pada tahun 1155 sampai 1210 dengan berlandaskan pada hukum-hukum Islam. Letaknya di pesisir timur Laut Aceh, tepatnya sekitar Lok Sumawe, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemakmuran pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Saleh. Kerajaan yang kedua yaitu Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh berdiri sekitar awal abad ke-16. Kerajaan ini terletak di Sumatera bagian utara, dengan pusatnya di Kota Raja atau Banda Aceh. Banyak pedagang Islam dari Gujarat dan Arab tidak suka dengan monopoli perdagangan Portugis. Mereka mulai mengalihkan pelayarannya ke Kerajaan Aceh, karena letaknya tidak terlalu jauh dari Malaka. Akibatnya, Aceh menjadi daerah perdagangan yang ramai dengan pelabuhan Kota Raja sebagai pelabuhan utamanya. Informasi tentang kerajaan ini dapat kita ketahui melalui kitab Bustanusalatin yang ditulis oleh Nuruddin Araniri tahun 1637 dan dari berita-berita orang Eropa. Kerajaan yang ketiga adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa ini didirikan pada akhir abad ke-15. Kerajaan Demak terletak di daerah Bintoro dekat muara Sungai Demak. Pendirian Kerajaan Demak mendapat dukungan dari daerah-daerah pesisir pantai utara Jawa seperti Tuban dan Cirebon yang telah menerima pengaruh Islam. Menurut cerita sejarah, Raden Patah adalah putra dari raja terakhir Majapahit yang bernama Brawijaya V. Ibunya berasal dari Jeumpa, daerah Pasai dan beragama Islam. Raden Patah berguru kepada Sunan Ampel dari Jawa Timur. Pada masa pemerintahan Raden Patah inilah Masjid Agung Demak dibangun. Raden Patah adalah pendiri dan raja pertama Kerajaan Demak yang memerintah dari tahun 1478 hingga 1518. Kerajaan yang keempat adalah Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berdiri sekitar tahun 1586. Kerajaan ini bermula dari sebuah daerah kadipaten yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Panjang. Kerajaan Mataram terletak di daerah Jawa Tengah bagian selatan dengan pusatnya di Kota Gede, Yogyakarta. Selanjutnya, Kerajaan Banten. Peletak dasar Kerajaan Banten adalah Fathaillah atau Sunan Gunung Jati. Kerajaan ini terletak di daerah Jawa Barat. Ketika Kerajaan Demak mulai berkembang, Banten berada dalam kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Untuk mengurangi ancaman Demak, Kerajaan Pajajaran menjalin hubungan dengan Portugis. Namun, Banten kemudian dapat dikuasai Demak dengan pasukan yang dipimpin oleh Fathaillah. Selanjutnya, Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa dan Talo lebih sering disebut Kerajaan Makassar karena pusat kerajaan ini terletak di Makassar, Sulawesi Selatan. Kerajaan ini pada awalnya terdiri dari Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Ketika kedua kerajaan ini bergabung menjadi Kerajaan Makassar, Raja Goa, Daeng Manrabia menjadi Raja Makassar, dan Raja Talo, Karaeng Mantoaya, menjadi Perdana Menteri atau Patih Makassar. Karaeng Mantoaya bergelar Sultan Abdullah. Daeng Manrabia bergelar Sultan Alauddin. Karena letaknya yang strategis, yaitu di Semenanjung Barat Daya Sulawesi,
Kerajaan Makassar tumbuh menjadi kerajaan maritim terbesar di wilayah Indonesia bagian timur. Kerajaan Islam selanjutnya adalah Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore terletak di Kepulauan Maluku dan sebagian Papua. Kedua kerajaan itu disebut Ternate dan Kerajaan Tidore karena masing-masing berpusat di Pulau Ternate dan Pulau Tidore. Kedua kerajaan itu terkenal karena menjadi pusat penghasil rempah-rempah di Asia Tenggara, sehingga mendapat julukan Spice Island atau Kepulauan Rempah-Rempah. Kerajaan Ternate didirikan oleh Toht Masur Malano pada abad ke-13. Ibu kota kerajaan ini adalah Sampalu. Letaknya di Kepulauan Maluku bagian utara. Kerajaan Tidore juga berdiri pada abad ke-13. Sama dengan kerajaan Ternate, kerajaan Tidore juga kaya akan rempah-rempah. Banyak pedagang berbagai negara membeli rempah-rempah. Bersamaan dengan itu, agama Islam masuk dan dianut masyarakat Tidore. Kita bahas kembali masyarakat Indonesia pada masa Islam ditinjau dari aspek budaya. Terbentuknya kerajaan Islam tentu mempunyai pengaruh pada aspek kebudayaan masyarakat Indonesia. Pengaruh itu antara lain terlihat pada perubahan dalam masyarakat. Pada masa Islam tidak lagi dikenal sistem kasta. Dalam hal pakaian, masyarakat Indonesia mulai mengenal model pakaian baru yang menunjukkan identitas Islam, misalnya sarung, kopiah, dan kerudung. Pengaruh lain yang dapat dilihat adalah dari sisi bahasa. Banyak kosakata Arab dipakai dan diserap dalam bahasa Melayu dan kemudian bahasa Indonesia. Selain itu juga berpengaruh pada seni bangunan. Pengaruh kebudayaan Islam dalam masyarakat Indonesia dapat dilihat dari berbagai karya seni, seperti seni bangunan. Hasil seni bangunan dapat dilihat dalam bentuk masjid dan keraton atau istana raja. Peninggalan sejarah ini umumnya merupakan hasil perpaduan kebudayaan Islam dengan kebudayaan setempat. Banyak masjid hasil peninggalan sejarah Islam di Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Contohnya Masjid Demak, Masjid Indrapura di Aceh, Masjid Sunan Kudus, dan Masjid Sunan Ampel. Sementara itu, peninggalan kebudayaan Islam dalam bentuk keraton antara lain Keraton Kaibun di Banten, Keraton Kasepuhan Cirebon, Keraton Kasepuhan Surakarta Solo, dan Keraton Kasultanan Yogyakarta. Kemudian pengaruh pada aspek budaya yang kedua adalah seni sastra, di mana kebudayaan Islam juga banyak mempengaruhi karya sastra Indonesia. Karya sastra peninggalan sejarah Islam misalnya terdiri dari karya sastra yang berbentuk suluk, yaitu kitab-kitab yang berisi ajaran tasawuf seperti Suluk Sukarsa dan Suluk Wujil. Kemudian karya sastra berbentuk babat, yaitu cerita sejarah yang biasanya lebih bersifat cerita daripada nilai sejarahnya. Contohnya sejarah Melayu, babat Diponegoro, dan babat Tanah Jawi. Karya sastra yang lain misalnya kitab-kitab ajaran budi pekerti dan kitab tentang pemerintahan. Misalnya Sastro Gending yang ditulis oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Selain itu ada juga hikayat peninggalan sejarah Islam Indonesia, antara lain hikayat Raja-Raja Pasai, hikayat Jauhar Manikam, dan hikayat Hang Tuah. Seni pertunjukan, seni aksara, dan seni kaligrafi juga merupakan kebudayaan Islam yang dapat dilihat pada saat ini. Contoh seni pertunjukan misalnya rebana, wayang kulit, tari-tarian, dan yang lain. Kemudian contoh pengaruh terhadap seni aksara
bisa dilihat dalam tulisan Arab Melayu, yaitu tulisan Arab yang tidak memakai tanda garis atau harokat dan biasanya diajarkan di sekolah-sekolah tingkat dasar. Tulisan seperti ini disebut juga tulisan Arab gundul. Kebudayaan Islam juga membawa pengaruh berupa seni kaligrafi, yang pada umumnya bersumber dari ayat-ayat Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW. Tulisan-tulisan seperti ini dapat kita jumpai pada dinding-dinding masjid atau batu nisan. Selanjutnya, dalam aspek budaya, masuknya Islam ke Indonesia berpengaruh pada penanggalan. Dalam hal penanggalan, masuknya budaya Islam juga membawa perubahan pada sistem kalender masyarakat Indonesia. Sistem kalender dengan tahun Saka yang merupakan pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha diganti dengan penanggalan baru dengan sistem Hijriah. Kalender Hijriah diawali dengan bulan Muharram dan diakhiri dengan bulan Zulhijjah. Sekian pembahasan tentang materi IPS kaitannya dengan bab masuknya Islam ke Indonesia dan keadaan masyarakat Indonesia pada masa Islam ditinjau dari beberapa aspek. Sekarang tugas kalian, silahkan buatlah video yang menceritakan tentang salah satu kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Setelah itu silahkan diupload di YouTube dan link dari YouTube tersebut dikirim ke guru pengampu mata pelajaran IPS masing-masing kelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.